Setelah staf stasiun kereta memastikan bahwa tidak ada ular di sekitarnya, kerumunan orang segera tenang. Ketakutan singkat ular telah berlalu, dan kereta menuju surga Dow City dengan cepat terisi. Setelah proses embarkasi selesai, kereta kemudian mulai bergerak maju, perlahan-lahan pada awalnya, lalu menambah kecepatan hingga meluncur menuju Heaven Dow City. Sial, Su Lizzie, Ye Xinglan, dan Gu Yue baru saja tiba di stasiun kereta dan dapat melihat kereta yang membawa Tang Wulin meninggalkan stasiun. Kami baru saja ketinggalan kereta. Yah, setidaknya ada banyak kereta yang menuju Heaven Dow City. Kami hanya harus menunggu setengah jam. Petik 2. Menurut aturan ujian, sudah waktunya kita berpisah di sini. Semoga berhasil. Tinju Ye Xinglan menabrak Gu Yue. Gu Yue tersenyum. Mari kita lihat siapa yang kembali dulu. Aku akan pergi membeli tiketku. Petik 2. Sebagian besar siswa kelas 1 masih sibuk mencari uang. Tang Wulin adalah satu-satunya orang yang perjalanannya benar-benar telah dimulai. Kereta jiwa dengan cepat menambah kecepatan hingga mencapai pelayaran berkecepatan tinggi. Tang Wulin menemukan dirinya di gerbong makan bersama dengan sekitar selusin orang lainnya. Dia segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia mulai lapar. Aroma makanan menggantung di udara gerbong makan. Makanan yang disajikan di kereta ini tidak bisa disebut spektakuler, tetapi tidak masalah bagi Tang Wulin ketika perutnya keroncongan. Namun, dia tidak punya uang. Dia tidak bisa membeli makanan apapun. Uang tidak menjadi masalah saat dia menyelinap ke dalam kereta, tapi sekarang menjadi masalah. Orang-orang lain di gerbong makan sudah duduk dan sedang sarapan. Tang Wulin menepuk perutnya yang kosong saat dia melihat sekeliling. Akademi itu sangat jahat. Mereka bahkan tidak mengizinkan kami sarapan sebelum memulai ujian. Tang Wulin merasa tertekan. Dia sangat yakin bahwa jika perutnya tidak kenyang, kekuatannya tidak akan mencapai 100%. Yah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya harus menahannya untuk saat ini. Tang Wulin segera menghadapi masalah lain. Staf sedang memeriksa tiket lagi. Tiket diperiksa sekali lagi di kereta untuk mencegah penumpang gelap seperti Tang Wulin. Gerbong makan berada di tengah-tengah kereta. Karena staf mulai memeriksa tiket dari ujung depan dan belakang kereta, mereka akan memeriksa di sini terakhir. Saat itu, Tang Wulin melihat pemeriksa tiket muncul dari kedua pintu mobil. Dia tahu dia terpojok, dan dia juga tidak punya rencana untuk berbohong. Saya tidak punya tiket, Tang Wulin dengan tenang memberitahu petugas kereta. Hah, Anda tidak memiliki tiket? Petugas kereta memasang ekspresi muram. Jadi kamu adalah penumpang gelap. Silakan beli tiket segera. Petik 2. Tang Wulin hanya bisa memaksakan senyum pahit. Saya juga tidak punya uang. Petugas kereta mengukurnya. Nak, bajumu sangat bersih. Bagaimana mungkin Anda tidak punya uang untuk Anda? Apakah kamu lari dari rumah? Petik 2. Tang Wulin baru berusia 14 tahun sekarang. Bahkan jika dia tinggi, dia masih memiliki lemak bayi yang tersisa di wajahnya. Ya, saya lari dari rumah. Tang Wulin memandangi petugas kereta tanpa daya. Saya memiliki kerabat di Heaven Dow City. Saya bisa mendapatkan uang dari mereka untuk membayar tiket. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Ikutlah bersamaku. Petugas kereta membawa Tang Wulin ke kondektur kereta itu. Karena dia masih kecil, pramugari kereta api tidak memperlakukannya terlalu kasar. Lagi pula tidak ada tempat untuk lari di kereta. Tang Wulin tidak bisa melarikan diri. Mereka dengan cepat sampai di kamar kondektur di gerbong operasi, yang terletak di tengah kereta. Bu, anak ini penumpang gelap dan dia tidak punya uang untuk membeli tiket. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Petik 2. Kondekturnya adalah seorang wanita yang tampaknya berusia akhir 20-an. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia memiliki sikap yang bermartabat di sekitarnya. Seorang penumpang gelap, nak, kenapa kamu melakukan hal-hal seperti itu di usia yang begitu muda? Tanya kondektur. Ayo, beritahu aku, bagaimana situasi Anda? Petik 2. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, saya adalah murid dari Akademi Shrek. Saat ini aku sedang dalam ujian dan semua milikku disita oleh Akademi sebelum aku dikirim. Ujian saya mengharuskan saya untuk pergi jauh-jauh ke Bright City, jadi saya tidak punya pilihan selain menyelinap. Kakak, saya tahu saya salah dalam melakukan ini. Saya akan baik-baik saja jika Anda meminta beberapa pelayan Anda mengantarkan saya untuk mendapatkan uang guna membayar tiket begitu kita tiba di Heaven Dow City. Saya punya cara untuk mendapatkan uang di sana. Aku akan membayar 2 kali lipat harga tiket, aku bersumpah. Petik 2. Anda seorang siswa dari Akademi Shrek.
Kondektur dan petugas kereta menatapnya dengan kaget. Akademi Shrek adalah eksistensi legendaris. Itu bisa dibilang tempat suci untuk orang biasa seperti mereka. Namun anak biasa di depan mereka mengaku datang ke tempat suci itu. "Nak, kamu sudah menyelinap ke dalam kereta. Jangan berbohong sekarang juga," kata kondektur dengan tegas. Tang Wulin cemberut. "Saya tidak berbohong. Saya benar-benar seorang siswa Akademi Shrek. Saya akan membuktikannya sekarang." Hanya melihat, dia mundur selangkah dan mendorong kekuatan jiwa di dalam tubuhnya untuk bertindak. 3 cincin jiwa ungu bangkit dari kakinya dan berputar di sekelilingnya, berdebar-debar dengan sedikit kekuatan. Pertunjukan ini mengejutkan kondektur dan petugas. Di benua Douluo, setiap orang memiliki jiwa bela diri, termasuk orang biasa. Mereka yang biasa mengerti dengan tepat apa itu guru jiwa. Jadi ketika kondektur dan petugas melihat 3 cincin jiwa ungu, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Kebanyakan orang biasa tidak akan pernah secara pribadi melihat cincin jiwa ungu sepanjang hidup mereka. Itu ungu," gumam petugas itu. "Apakah itu cincin jiwa 1000 tahun? Bagaimana ketiganya cincin jiwa 1000 tahun?" Petik 2. "Karena saya adalah murid Akademi Shrek," Tang Wulin memproklamirkan dengan bangga. Rencananya sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah memamerkan statusnya sebagai Master Jiwa. Akademi Shrek mungkin telah menyita semua miliknya, tetapi mereka tidak dapat menyegel jiwa bela dirinya. Selama dia memiliki jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya, sebagian besar masalah dapat diselesaikan dengan statusnya sebagai Master Jiwa. Dia baru menyadarinya setelah Musi menolaknya dari Asosiasi Pandai Besi. Pada akhirnya, dia adalah seorang Master Jiwa. Master Jiwa berdiri di puncak masyarakat puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka masih melakukannya sampai hari ini. Semua orang menghormati Master Jiwa. Masalah uang kecil dapat dengan mudah disembunyikan selama dia mengungkapkan statusnya. Prioritas nomor 1 Tang Wulin saat ini adalah menghemat waktu. Dia bahkan tidak lagi berencana pergi ke Asosiasi Pandai Besi ketika dia tiba di kota Do Surga. Fokusnya adalah menyelesaikan ujian secepat mungkin, yang kemudian akan memungkinkannya menggunakan kelebihan poinnya untuk membantu teman sekelasnya. "Adik kecil, kau adalah Master Jiwa 3 cincin. Itu membuatmu menjadi penatua jiwa, kan? Apakah Anda benar-benar dari Akademi Shrek?" Petik 2. Tang Wulin mengangguk. "Ya, kakak, Akademi Shrek terlalu kejam. Mereka ingin semua orang di kelas saya mengunjungi 10 kota dalam waktu 15 hari. Maka kita harus mengalahkan Master Jiwa setidaknya 5 peringkat di atas kita juga. Dan setelah semua itu, kita masih harus kembali ke Akademi Shrek dalam masa ujian. Saya tidak akan lulus kecuali kita melakukan semua itu." Petik 2. Kondektur menatapnya dengan tatapan kosong. "Dan mereka menyuruhmu melakukan ini sendirian. Berapa umurmu? Aku tidak percaya mereka akan mengirim anak laki-laki sepertimu sendirian. Mereka mengerikan." Petik 2. Petugas itu menarik-narik lengan kondektur. Dia berbicara buruk tentang Akademi Shrek yang legendaris. Bahkan mengutuk diam-diam biasanya tidak diizinkan. Itu adalah tanah suci. Kondektur segera menyadari kesalahannya dan kembali ke Tang Wulin dengan senyum hangat di wajahnya. "Bagaimana kami bisa membantu Anda, adik? Setidaknya, saya dapat menggunakan kewenangan saya untuk memaafkan Anda agar tidak membayar tiket." Petik 2. Tang Wulin berseri-seri saat dia mengingat cincin jiwanya. "Terima kasih, kakak. Saya perlu mengunjungi lebih banyak kota dalam perjalanan dan menantang beberapa orang juga. Apakah Anda tahu jika ada tempat di Heaven Dow City di mana banyak Master Jiwa berkumpul? Juga, dapatkah saya meminjam uang dari Anda? Saya mulai lapar. Namun jangan khawatir. Aku pasti akan membayarmu kembali setelah aku kembali ke Akademi Shrek." Petik 2. Tang Wulin adalah anak laki-laki yang tampan. Dia memiliki mata berbinar besar yang membangkitkan naluri keibuan konduktor. "Akademi Shrek sangat buruk. Aku tidak percaya mereka akan memaksa anak seperti dia melalui begitu banyak kesulitan." "Jangan khawatir. Kakak besar ini akan membantumu," kata kondektur. "Kamu perlu mengunjungi 10 kota kan?" Ada yang bisa saya bantu. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menemukan lawan untuk Anda, tetapi saya tahu bahwa kapten keamanan untuk stasiun kereta semuanya adalah Master Jiwa dengan Misha. Masalahnya hanya kekuatan mereka berbeda-beda. Kapten di stasiun kereta Heaven Dow City harus memenuhi kriteria Anda. Apakah Anda benar-benar harus melawannya? Dia sudah dewasa, dan dia sangat kuat. Petik 2. Mata Tang Wulin berbinar. Jika dia bisa melawan lawan yang cocok segera setelah dia mencapai stasiun kereta, dia akan bisa menghemat banyak waktu. Baik,
Kedengarannya bagus. Tolong bantu saya dengan itu, kakak. Dia mendesah dalam hatinya. Dia beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik hati. Dia mulai memanggilnya, kakak, untuk bertingkah manis. Hanya pada akhirnya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Xiaohu, tolong ambilkan makanan untuk adik kecil ini sementara aku keluar sebentar. Dia sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak diizinkan untuk sarapan. Petik 2. Tang Wulin menahan nafsu makannya untuk menghindari menakut-nakuti kondektur, tetapi meskipun demikian, dia makan cukup makanan untuk memberi makan 5 orang. Bau makanan ini, Tang Wulin meratapi kemauannya yang lemah. Namun, kereta hanya membawa banyak makanan di atasnya. Wulin, aku sudah mengaturnya. Kapten keamanan di stasiun kereta Heaven Dow City akan menunggu Anda. Setelah Anda menyelesaikan pertempuran Anda, saya akan membantu Anda mendapatkan tiket kereta bulanan. Dengan izin itu, Anda bisa naik kereta manapun di benua itu. Dan di sini, ambil uang ini. Anda bisa menggunakannya untuk memberi makan diri Anda sendiri selama perjalanan. Petik 2. Kondektur hanya keluar sebentar, namun dia sudah mengurus semuanya. Jelas bahwa dia telah naik pangkat menjadi konduktor karena kemampuannya sendiri. Ketika Tang Wulin menerima 20.000 kredit darinya, hatinya meledak dengan kehangatan. Dia sangat baik. Pada saat itu, komunikator di kabin berderak hidup. Konduktor, silakan segera datang ke gerbong kelima. Teroris telah membajaknya. Tolong cepatlah. Petik 2. Pembajakan. Kondektur tampak linglung. Sial, ini bencana. Beberapa bulan yang lalu, pembajakan lain telah terjadi di bagian barat benua. Kejadian itu mengakibatkan kereta api meledak. Lebih dari 500 korban telah dicatat. Itu adalah tragedi yang mengguncang seluruh benua. Kondektur menjadi pucat pasi, namun dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan berbicara ke mikrofon. Perhatian semua petugas kereta. Perhatian semua petugas kereta. Ini adalah kondektur Anda yang berbicara. Kami memiliki keadaan darurat. Siapapun yang memiliki senjata harus menuju ke gerbong kelima. Tetap tenang dan jangan membuat khawatir penumpang. Cobalah untuk mengurangi gangguan. Petik 2. Dia bergegas ke kamarnya dan mengeluarkan kunci. Dia kemudian membuka brankas dan mengeluarkan pistol jiwa. Tunggu di sini, Wulin. Jangan pergi ke arah itu. Setelah memperingatkan Tang Wulin, dia lari. Tang Wulin melihat sekilas wajahnya saat dia pergi. Dia bisa melihat keyakinan berkobar di matanya. Kondektur sudah ditentukan. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi nyawa orang-orang di keretanya. Tang Wulin memanggilnya saat dia berlari untuk menyusul. Kakak, aku pergi denganmu. Kamu, tidak mungkin. Anda hanya seorang anak kecil. Bagaimana jika Anda terluka? Apa yang akan kuberitahukan pada orang tuamu? Kondektur berhenti dan mendorongnya kembali. Tang Wulin tersenyum. Kakak, apa kamu sudah lupa? Saya seorang siswa Akademi Shrek, dan penatua jiwa 3 cincin. Percayalah kepadaku, saya dapat membantu Anda menghadapinya. Petik 2. Kondektur ragu sejenak ketika dia mengingat fakta ini, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Wulin, dengarkan aku. Saya tahu Anda seorang master jiwa, tapi kapten keamanan di kereta juga. Biarkan kami orang dewasa menangani ini. Anda masih anak-anak. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Tetap di sini dan aman. Jika itu benar-benar menjadi terlalu berbahaya, maka saya akan meminta 11 gerbong belakang terputus dari sisa kereta. Bersikaplah baik dan diamlah. Dia mendorong Tang Wulin kembali ke kamar, mengunci pintu di belakangnya, lalu lari. Tang Wulin menggigit bibirnya saat dia melihatnya pergi. Ada teroris. Setelah meninggalkan gerbong operasi, kondektur memperlambat jalannya dan menyembunyikan senjatanya di sakunya. Dia belum ingin membuat khawatir penumpang lain. Dia harus meminimalkan kepanikan sebanyak mungkin. Dia memasang sepasang earphone ke komunikatornya dan memakainya. Berbalik sedikit ke samping, dia berbisik ke mikrofon. Aku hampir sampai. Bagaimana situasinya? Petik 2. Total ada 6 teroris, konduktor. Mereka bersenjata lengkap. Mereka entah bagaimana berhasil menyelundupkan senjata sinar ke dalam kereta. 4 dari mereka dipersenjatai dengan senapan serbu BIM dan 1 dipersenjatai dengan meriam jiwa. Mereka telah menanam bom jiwa di seluruh gerbong. Itu bisa meledak kapan saja. Kami memiliki 10 anggota staf dalam posisi dan terlibat dalam perselisihan dengan para teroris. Tapi persenjataan mereka lebih baik daripada kita. Petik 2. Untuk apa pemeriksaan keamanan itu? Mereka benar-benar melewatkan banyak bom. Kondektur menghela napas. Dia mengutuk di dalam hatinya.
Ini masalah serius. Teroris ini memiliki bom dan senjata berat. Kami sedang berada di kereta berkecepatan tinggi sekarang, dan tidak ada perhentian sebelum Heaven Doe City. Kita tidak bisa membiarkan baku tembak terjadi di sini. Kondektur segera mengambil keputusan. Beritahu operator untuk segera menghentikan gerbong ke-6 hingga ke-16 setelah saya masuk ke gerbong ke-5. Apa kita bisa menghubungi kantor pusat? Petik 2. Ya, kami sudah mengirim pesan. Konduktor, kamu, tutup itu. Lakukan saja perintah saya. Kondektur melihat ke depan, menghadap ke arah gerbong ke-5. Setelah 11 gerbong belakang dipisahkan dari kereta lainnya, tidak akan ada jalan untuk mundur. Dia akan berbagi nasib penumpang dan staf yang tersisa. Mereka akan hidup atau mati. Namun hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia telah membuat keputusan dan sekarang saatnya untuk menindaklanjutinya. Dia harus meminimalkan kerugian. Paling tidak, teroris tidak akan bisa menghancurkan seluruh kereta. Situasi di gerbong di luar gerbong ke-5 tidak jelas. Semua upaya untuk berkomunikasi dengan mereka menghasilkan keheningan radio. Teroris telah memblokir mereka. Dia harus menanganinya secara pribadi. Saat dia berjalan ke depan, dia mengeluarkan dompetnya dan membukanya. Di dalamnya ada gambar bayi yang lucu dan gemuk. Tampaknya usianya baru beberapa bulan. Air mata mengalir di matanya saat dia mengeluarkan foto itu, membawanya ke bibirnya, dan menciumnya. Mommy sangat menyesal untuk ini, sayangku. Kemudian dia memasukkannya kembali ke dompetnya dan menyimpan dompetnya. Dia menyeka air matanya dan menambah kecepatan. Penumpang di gerbong ke-6 telah dievakuasi ke gerbong ke-7. Selusin atau lebih anggota staf bersenjata berdiri di sisi pintu gerbong ke-5. Mereka berada dalam kebuntuan melawan para teroris. Satu-satunya senjata yang dipegang kereta dalam keadaan darurat adalah pistol bim. Mereka tidak terlalu kuat. Bagaimana situasinya? Kondektur bertanya kepada kapten keamanan saat dia mendekat. Kapten itu memasang ekspresi serius. Ini tidak bagus. Mereka telah mengambil penumpang sebagai sandera. Gerbong di depan mungkin berada di bawah kendali penuh mereka juga. Mereka sudah memasang bom di seluruh kereta dan hitungan mundur telah dimulai. Petik 2. Kondektur menghela napas. Dia harus tetap tenang sekarang. Meski situasinya menakutkan, sebagai kondektur, dia tidak punya pilihan lain selain menanganinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak ke gerbong ke-5. Tolong jangan bertindak impulsif. Kita bisa bernegosiasi. Apakah Anda punya tuntutan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi mereka, tapi tolong jangan menyakiti para sandera. Petik 2. Fakta bahwa mereka bisa menyelundupkan begitu banyak persenjataan ke dalam kereta menunjukkan bahwa mereka bukanlah teroris biasa. Baik penyerahan maupun ancaman tidak akan efektif dalam menangani orang-orang seperti itu. Pilihan terbaiknya adalah menunda waktu dan berharap bantuan. Tidak perlu omong kosong. Sebuah suara menjawab, kamu kondekturnya, kan? Tuntutan kami sangat sederhana. Beritahu pemerintah federal untuk membebaskan orang-orang yang mereka tangkap 20 hari lalu dengan aman. Jika mereka melakukan itu, saya akan membebaskan para sandera ini. Saya tahu Anda dapat menghentikan gerbong di belakang, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, 5 gerbong pertama telah dilengkapi dengan bom. Saya yakin Anda tahu berapa banyak penumpang di sini. Anda tidak punya banyak waktu. Bom akan meledak dalam 30 menit. Jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan kami dalam 30 menit, hehe. Sepertinya Anda akan dikuburkan bersama dengan orang lain. Petik 2. Jantung kondektur berdebar keras. 20 hari yang lalu. Siapa yang ditangkap pemerintah federal 20 hari lalu? Tidak ada berita apapun tentang itu. Tuntutan ini membuatnya bingung, tetapi dia yakin para teroris ini tidak akan membuat tuntutan yang mustahil. Sudahkah Anda memberitahu markas besar tentang tuntutan mereka? Kondektur bertanya pada kapten keamanan. Saya sudah mengirim pesan, kata kapten keamanan. Tapi kantor pusat mengatakan mereka harus berkonsultasi dengan atasan dulu. Tidak mungkin memenuhi permintaan mereka dalam waktu setengah jam. Orang-orang yang ingin dibebaskan oleh para teroris ini semuanya adalah penjahat yang sangat keji. Jika kita menyerah pada tuntutan ini, kondektur mengatupkan rahangnya. Kapan cadangan akan tiba? Mereka seharusnya berada di sini dalam 20 menit, tapi, karena bomnya sudah berdetak, pada saat cadangan tiba, keringat dingin mengalir di punggung kapten keamanan. Ekspresi menakutkan terlihat di wajah kondektur. Suruh kru mundur ke gerbong ke-6. Kapten keamanan menatapnya dengan kaget. Konduktor, jangan bilang kita mengorbankan sandera. Siapa bilang kita mengorbankan mereka? Lakukan saja perintah Anda, gonggong kondektur. Dalam keadaan darurat,
Kondektur memegang otoritas tertinggi di kereta. Para pelayan berdiri, menunggu pesanan mereka. Kapten keamanan mengatupkan giginya, lalu memerintahkan petugas untuk mundur dengan lambaian tangan. Kondektur kembali ke gerbong kelima. Tolong jangan bertindak impulsif. Kami memenuhi permintaan Anda saat berbicara, tetapi kami membutuhkan lebih banyak waktu. 30 menit terlalu pendek. Tolong perpanjang timer di bom. Saya mohon Anda untuk mempercayai saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menengahi dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi aku juga ingin kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan menyakiti para sandera. Petik 2. Semua petugas dan staf keamanan mundur ke gerbong ke-6. Bagaimana saya tahu Anda tidak hanya mengulur waktu? Suara serak berteriak kembali. Kondektur tetap tenang. Kamu memasang bom, jadi bahkan jika Mesya datang sebagai cadangan, mereka tidak akan bisa menyerbu keretamu. Ratusan nyawa terancam. Saya sudah menghubungi kantor pusat dan mereka menyetujui permintaan Anda, tetapi masalah ini melibatkan pemerintah federal. Kita perlu mendapatkan seseorang dengan otoritas lebih untuk menyetujuinya. Ini akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk melakukannya. Jika Anda bisa mempercayai saya, perpanjang batas waktu menjadi 1 jam. Saya yakin Anda memiliki cara untuk meledakkan bom kapan saja, jadi Anda tidak perlu khawatir jika saya berbohong. Petik 2. Para teroris di gerbong kelima terdiam beberapa saat, lalu suara yang sama seperti sebelumnya berbicara lagi. Baik, saya akan mempercayai Anda kali ini. Kami akan memperpanjang pengatur waktu bom menjadi 1 jam. Tapi jika Anda berbohong, semua orang mati. Petik 2. Kondektur menghela napas. Mari kita bahas tuntutannya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya kondektur kereta ini. Nama saya Molan. Saya orang biasa tanpa kekuatan jiwa. Ayah saya adalah administrator dari Heaven Doe City, Mowu. Saya yakin bahwa saya jauh lebih berharga sebagai sandera daripada orang biasa. Jadi, saya meminta Anda membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak yang Anda sandera. Ambil aku sebagai gantinya. Petik 2. Konduktor, kamu tidak bisa. Kapten keamanan meraih lengannya. Molan mengusirnya. Meskipun menjadi orang biasa, dia mampu melepaskan cengkeraman Master Jiwa 2 cincin. Dia berbalik untuk memelototinya. Kapten keamanan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ketika dia melihat tekad yang mengesankan di matanya. Suara serak akhirnya berbicara sekali lagi. Kami tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi identitas Anda. Petik 2. Molan menarik napas, lalu melangkah ke ambang pintu, mengekspos dirinya ke senjata teroris. Anda dapat mencari saya di Soulnet dan memverifikasi penampilan saya. Jika Anda juga merujuk silangkan nama saya dengan nama ayah saya, Anda seharusnya tidak kesulitan untuk mengkonfirmasi identitas saya. Dia mengamati gerbong saat dia berbicara. Sebagian besar penumpang berkerumun di belakang. Dia bisa melihat bom menempel di atap gerbong dari tempat dia berdiri, tetapi dia tidak bisa melihat para teroris. Sebaliknya, senjata mereka menyembul dari celah antara para sandera, mengarah langsung ke arahnya. Mungkin dipengaruhi oleh ketenangannya, salah satu teroris angkat bicara setelah beberapa saat. Baik, kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami akan membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak. Tapi jangan pernah berpikir untuk melakukan aksi apapun. Ini adalah permainan kepercayaan sekarang. Kami akan membebaskan 10 orang terlebih dahulu, lalu Anda akan berjalan. Setelah itu, saya akan melepaskan sisanya. Jika kamu tidak menepati janjimu setelah kami membebaskan 10 orang pertama, aku akan membunuh 10 lainnya untuk menebusnya. Petik 2. Dimengerti. Molan menjawab tanpa ragu-ragu. Para teroris bertindak cepat. Beberapa saat kemudian, 10 sandera keluar dari gerbong dan menuju yang lainnya. Mereka berterima kasih pada Molan di antara isak tangis saat mereka melewatinya. Molan tetap berwajah batu. Dia hanya menepuk punggung setiap sandera ketika dia mengarahkan mereka ke kapten keamanan, yang memeriksa mereka untuk memastikan tidak ada bom yang ditanam pada mereka. Kami telah memenuhi bagian kesepakatan kami. Sekarang giliranmu, teriak suara parau. Molan mengeluarkan bim gunnya dan menyerahkannya kepada kapten keamanan. Dengan kedua tangan terangkat tinggi untuk menandakan dia tidak bersenjata, dia berjalan ke gerbong kelima. Gerakannya lambat dan mantap, dan dia segera mencapai sandera lainnya. Sebuah tangan terulur untuk mengarahkan pistol tepat ke dahinya. Molan membuatnya tetap tenang. Kamu bisa melepaskan sisanya sekarang. Baik, Anda sangat berani, Nona Molan.
Anda pasti memenuhi status Anda sebagai putri seorang pejabat. Aku sangat mengagumimu, lepaskan yang lain. Petik 2. Ada sekitar 400 penumpang di 5 gerbong pertama, dengan orang tua, wanita, dan anak-anak mencapai sepertiga dari jumlah itu. Lebih dari 100 orang dibebaskan dan mulai masuk ke gerbong ke-6. Seorang teroris berpakaian serba hitam menahan Mo Lan dari belakang. Dia menodongkan pistol ke kepalanya saat dia melihat prosesi orang-orang yang berangkat ke gerbong ke-6, tidak memperhatikan senyum tipis yang dia kenakan. Kami sudah menunjukkan ketulusan kami, jadi sekarang giliran Anda. Kalian punya 40 menit tersisa untuk memenuhi permintaan kami. Petik 2. Mo Lan hendak berbicara ketika sebuah suara muda memanggil dari gerbong ke-6. Kakak, kakak, sesosok kecil berlari keluar, dan langsung bertemu dengan 3 senjata BIM yang diarahkan ke kepalanya. Wulin, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Mo Lan menjadi pucat. Memang, Tang Wulin yang baru saja menerobos masuk ke gerbong. Dia tersandung beberapa langkah ke depan, air mata berlinang dan panik di wajahnya. Beberapa langkah lagi dan dia tiba di depan Mo Lan dan memeluk pinggangnya. Kakak, jangan tinggalkan aku. Mereka bilang ada orang jahat di sini. Dia memelototi teroris dengan pemberontakan kekanak-kanakan. Jangan sakiti kakakku. Hah, apakah anak ini saudaramu? Kenapa kalian berdua tidak mirip? Apakah dia anak haram? Goda teroris bersuara serak itu, mengundang gelak tawa dari rekan-rekannya. Dia sepupuku. Berhentilah berbicara omong kosong, kata Mo Lan dengan marah saat dia melirik Tang Wulin dengan pandangan bertanya. Jangan tinggalkan aku, kakak. Tang Wulin masih mengenakan topeng anak kecil yang menangis. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Biarkan aku tinggal bersamamu. Petik 2. Anak ini, Mo Lan melihat ke kapten keamanan yang jauh. Mereka berada dalam situasi putus asa sekarang. Dia memberinya anggukan kecil. Kapten keamanan menguatkan tekadnya dan melangkah ke gerbong ke-5. Jadikan aku sebagai sandera juga, katanya dengan tangan terangkat ke udara. Konduktor, kapten. Beberapa petugas kereta menangis. Saat para teroris memperdebatkan apa yang harus dilakukan, gerbong ke-6 terlepas dari gerbong ke-5. Berhenti, Mo Lan berteriak, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam suaranya. Apa yang harus kalian takuti? Saya sandera Anda sekarang, dan Anda masih memiliki beberapa lagi. Protokol menetapkan bahwa kami memutuskan gerbong untuk meminimalkan kerugian. Apakah kamu tidak mengerti ini? Petik 2. Baik, tetap tanganmu. Pemimpin teroris memerintahkan. Nona Mo Lan benar. Kami memiliki banyak pengaruh. Pemerintah federal adalah negara demokrasi, bukan? Mari kita lihat apakah mereka akan membebaskan rekan-rekan kita sebagai ganti para sandera ini. Bawa sepupunya ke belakang. Nona Mo Lan, Anda dapat terus berbicara dengan markas Anda. Pahami saja bahwa, mulai saat ini, saya akan mengeksekusi 10 sandera setiap 5 menit hingga 40 menit tersisa habis. Lalu boom, kita semua pergi ke surga. Petik 2. Aduh, itu menyakitkan. Tang Wulin berseru ketika salah satu teroris mendorongnya ke gerbong ke-4. Sebelum dia pergi, dia berhasil mengedipkan mata ke Mo Lan. Bocah itu, bisakah dia melakukan sesuatu? Ketidakberdayaan mencengkeram Mo Lan, lalu dia melepaskannya dan mengertakkan gigi. Menukar nyawanya untuk orang tua, wanita, dan anak-anak adalah yang bisa dia lakukan untuk meminimalkan kerusakan tambahan. Dia mengerti betapa kejamnya para teroris ini. Dia tidak punya pilihan lain. Tang Wulin membiarkan teroris menyeretnya ke gerbong ke-4. Lebih banyak sandera yang berkumpul bersama di dalam gerbong ini, terlalu banyak untuk semuanya berasal dari satu. Saat teroris itu menariknya, dia memeriksa kereta dengan penglihatan sekelilingnya dan menambahkan informasi itu ke apa yang sudah dia pelajari. Dari apa yang dia lihat sejauh ini, hanya pemimpin teroris yang merupakan master jiwa. Dia memiliki detonator untuk bom yang dimilikinya. Mesin kereta terletak di gerbong pertama, sehingga terus meluncur di sepanjang rel setelah 11 gerbong di belakang gerbong ke-5 dilepas. Ada seorang teroris bersenjatakan meriam jiwa berdiri di sudut gerbong ke-5 itu. Sekarang, dia perlu mencari tahu berapa banyak teroris yang ada dan bagaimana mereka ditempatkan di gerbong lain. Jangan sentuh apapun di sini, nak, teroris yang menyeret Tang Wulin itu menyala. Nomor 3. Perhatikan anak ini. Dia seorang VIP. Petik 2. Ada 3 teroris bersenjata yang menjaga lebih dari 200 sandera di gerbong ke-4. Para wanita, anak-anak, dan orang tua dibebaskan. Orang-orang di sini seharusnya menjadi sandera yang tersisa. Baiklah, serahkan dia. Teroris itu menendang Tang Wulin di tulang kering,
memaksanya jatuh ke tanah dengan jeritan kesakitan. Lebih baik kau berperilaku baik, anak nakal. Tendangan itu melukai Tang Wulin, tetapi bukan itu yang tidak bisa dia tangani. Namun alih-alih menahan pukulannya, dia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan titik pandang yang lebih baik. Dia mengintip melalui celah antara kaki teroris ke dalam gerbong ketiga. Dia melihat pembantaian. Lantainya telah berubah menjadi merah tua, diwarnai dengan darah. Tidak ada apapun di gerbong itu selain kematian. Tang Wulin menatap mayat-mayat yang berserakan, terperanjat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia hanya seorang anak kecil. Seorang pria berusia 40-an menarik Tang Wulin dan melangkah di depannya. Teroris itu mendengus dan mengarahkan senjatanya ke pria itu, memaksanya mundur beberapa langkah. Tang Wulin memasang ekspresi ketakutan. Paman, saya melihat darah. Ada banyak darah di sana. Dia menunjuk ke gerbong ketiga. Mereka semua sudah mati. Seorang pemuda yang berdiri di samping bergidik. Mereka membunuh siapa saja yang melawan. Mereka setan, iblis. Mereka semua sudah mati. Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Pemuda itu memperingatkannya. Para sandera ini dikumpulkan di gerbong keempat karena teroris telah membunuh sisanya. Masih ada 40 menit tersisa pada jam sebelum semua bom meledak. 6 dari teroris berkumpul di gerbong kelima, dan 3 di gerbong keempat. Total 9. Semuanya dipersenjatai dengan senjata jiwa, termasuk meriam jiwa. Seseorang juga seorang guru jiwa, yang dinilai Tang Wulin sebagai penatua jiwa. Dia mempertimbangkan semua informasi yang dikumpulkan dari pengamatannya, dan mengambil keputusan cepat. Matanya bersinar emas. Aku bisa melakukan ini. Mari kita mulai. Tang Wulin menyembunyikan tangan kanannya di bawah meja yang ada di dekatnya dan perlahan-lahan melepaskan sulur-sulur rumput blue silver. Jantungnya berdebar-debar gugup. Dia menekan kecemasan dan kegelisahannya dengan pengalaman yang diperoleh dari pandai besi selama bertahun-tahun. Hatinya tenang, pikirannya jernih. Dengan kekuatan spiritualnya di alam Spirit Connection, Tang Wulin dapat merasakan lingkungannya ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang akurat tentang situasi di gerbong keempat. Sebagian besar sandera ada di gerbong ini, dan bom merupakan ancaman terbesar. Dia segera menemukan setiap bom. Mari kita bahas ini dulu. Para sandera berkerumun ketakutan, para teroris mengawasi setiap gerakan mereka. Tanda pertama ada masalah, dan mereka akan menembak. Andai saja saya telah mempelajari langkah membingungkan bayangan hantu, saya akan jauh lebih percaya diri tentang ini. Frustrasi membanjiri hati Tang Wulin. Dia telah bekerja keras berkultivasi di Akademi Shrek selama ini. Pangkat kekuatan jiwanya dan keterampilan pandai besi berkembang pesat, tetapi ini juga menyebabkan dia gagal mengunjungi Sekte Tang. Saya hanya perlu menyelesaikan beberapa misi lagi. Kemudian saya mungkin akan bisa mempelajari Ghost Shadow Perplexing Step. Saya akan melakukannya setelah ujian. Saya harus fokus pada apa yang ada di depan saya terlebih dahulu. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kilatan ungu di bawah kakinya, tetapi para teroris masih menyadarinya. Semuanya menoleh untuk melihatnya pada saat bersamaan. Tapi itu sudah terlambat. 3 tanaman merambat berkilau dari rumput biru keemasan melesat dari bawah kaki mereka dan menusuk mereka. Mereka hanyalah orang biasa, bukan master jiwa. Memegang senjata jiwa tidak mengubah kelemahan tubuh mereka, dan meskipun tertusuk, mereka bahkan gagal untuk menjerit. Efek Blue Silver Impaling Array menguasai mereka terlalu cepat. Tubuh mereka menjadi kaku, suara mereka dibungkam. Serangan mendadak itu membuat para sandera panik, teriakan kaget memenuhi gerbong. Tang Wulin telah mempertimbangkan kemungkinan ini, tetapi dia tidak repot-repot mencoba memperingatkan salah satu dari mereka untuk diam. Dia melompat beraksi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga dalam kilatan emas. Dia menusukkannya ke atap gerbong dan merobeknya seolah-olah itu adalah tahu. Dia kemudian mengambil salah satu bom dan melemparkannya keluar dari lubang. 3 bom telah ditanam di berbagai bagian gerbong. Tang Wulin dengan cepat mengambil bom kedua dan membuangnya juga. Saat dia akan pergi untuk yang ketiga, salah satu teroris masuk. Apa yang sedang terjadi? Dia berteriak saat dia masuk. Bahkan sebelum dia sempat mengamati pemandangan itu, sebatang rumput blue silver melilit lehernya dan mengerut, mencegahnya mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin melanjutkan pekerjaannya dan melemparkan bom ketiga, lalu melesat ke teroris, menjatuhkannya dengan potongan di leher. 4 teroris jatuh, 5 lagi. Tang Wulin melangkah ke koridor yang menghubungkan gerbong keempat dan kelima. Yang kedua dia lakukan, dia mulai menebas dinding di sekitarnya.
Gerakannya cepat dan tegas, cocok dengan murid Akademi Shrek. Cakarnya merobek logam, kaca, dan kabel sampai, dengan satu sapuan terakhir, dia memisahkan gerbong. Gerbong kelima sedikit menekuk karena perubahan yang tiba-tiba, lalu perlahan mulai menjauh dari kereta lainnya bersama semua penumpangnya. "Bos, salah satu mobilnya terlepas." Salah satu teroris berteriak ketika dia menembaki Tang Wulin, menghujaninya dengan sinar energi jiwa. Tang Wulin berjongkok di belakang cakarnya. Benang cahaya berputar di sekitar cakarnya, menjadi tantangannya. Senjata jiwa bukanlah apa-apa di hadapan baju besi perang. Bahkan armor pertempuran satu kata berdiri tinggi di atas Misha. Tang Wulin keluar dari rentetan balok tanpa cedera. Sebatang rumput Blue Silver melilit pinggang teroris yang menembak ke arah Tang Wulin dan segera melemparkannya keluar dari kereta. Kemudian lebih banyak tanaman merambat keluar, mencegat dua teroris lainnya dan membuang mereka juga. Pada titik ini, Tang Wulin telah membersihkan lebih dari setengah teroris. Tapi krisis belum berakhir. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir dua kali tentang rencana tindakannya. Dia hanya bisa menyelesaikan situasi ini dengan kekerasan. Tang Wulin berjalan ke gerbong kelima untuk menghadapi dua teroris terakhir. Pemimpinnya sudah memiliki Molan dalam cengkeramannya. Dia menodongkan pistol ke kepalanya dengan satu tangan, tangan lainnya memegang detonator dengan erat. Kawan terakhir terorisnya berdiri dengan pistol jiwanya mengarah ke ambang pintu.